Kan kawanmu yang kau sibuk di WhatsApp, demi Allah dia tidak akan doakan kamu nanti. Mau lihat buktinya? Kita kan semua punya grup, Pak. Coba lihat kalau ada orang meninggal di grup kita. Jangankan berdoa, ngetik doa aja tidak mau, Pak. Dia cuma kirim stiker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngetik doa, baca Al-Fatihah, dia kirim sudah Al-Fatihah, tapi dia tidak baca itu. Begitulah gambaran kita ketika kita sudah dikubur nanti. Maka yang bisa menyelamatkan dan mengalir terus amal-amalmu, anak yang soleh dan soleha. Ada perempuan cantik betul, cantik, tapi dongo, beleng-beleng. Lain dibilang, capek suaminya jelaskan, apa pak, oh cantik tapi otakmu goblok. Ya toh, ada lagi mukanya cantik tapi miskin. Ada lagi kaya, mukanya hancur. Maka mendapati perempuan, dialah cantik, keturunan baik-baik, kaya, hafal Quran, 100 perempuan belum tentu ada satu. Pak Habib Mahdi, kalau Habib dapat itu dialah cantik, keturunan baik, orang kaya, dan bagus agamanya, tolong tunjukkan Dasat Latif, saya juga masih mau nambah. Oke, ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau kita rajin nonton tayangan kriminal, miris hati kita melihat rumah tangga. Ada istri yang sirami suaminya air keras sampai hancur wajahnya. Ada suami yang memutilasi istrinya. Ada pula anak perkara masuk polisi, lapor orang tuanya. Dan tidak sedikit kita melihat ada orang tua yang hamili anak gadisnya. Padahal ketika menikah banyak ulama yang doakan. Ketika menikah kembang ramai betul berkilo-kilo ucapan selamatnya. Tapi kenapa setelah menikah tidak ada yang diharapkan? Dia tidak mewujudkan apa yang disebut mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Karena dia membina keluarganya tidak berdasarkan tuntunan agama. Ini bukan nasihat Dasat Latif, tapi ini nasihat agama. Yang pertama, nikahilah dia karena keturunannya. Boleh cari keturunan yang baik-baik, yang orang Jawa katakan bebet, bibit, dan bobot. Tapi jangan prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Nabi Nuh. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka adindaku Nandityo, kalau kau nikahin istrimu karena anak bupati, siap-siap kau kecewa. Kenapa? Sudah hampir habis jabatannya. Pasti toh, pasti. Kau nikahi anaknya Pak Gubernur karena gubernur paling lama 5 tahun. Beruntung kalau 2 periode. Amin. Iya toh. Maka ketika kau nikahi orang karena dia anak pejabat, maka siap kau kecewa karena jabatan ada batasnya. Pak Iskandar sebentar lagi selesai cabut Garuda. Sudah habis jabatan masih pakai ke pasar, orang bilang sudah gila itu bapak itu. Iya kan? Maka jabatan boleh jadi pertimbangan, tapi jangan jadi prioritas. Kenapa? Ada batasnya. Yang ketiga, kata Nabi, nikahilah dia karena kekayaannya. Tapi jadi laki-laki, jangan kau berharap hartanya mertuamu, Be. Laki-laki pecundang kalau mau hidup di harta mertua. Maka laki-laki yang baik, dia berdiri tegak dengan kepala dan di atas kakinya punya kehormatan. Kenapa? Karena dia hidup dengan hasil jerih payahnya sendiri. Besok Pak Haji Iskandar kasih anaknya mobil. Nah, hadiah pernikahan. Maka lelaki terhormat dia katakan, terima kasih Pak. Saya sudah terima mobilnya. Niatnya sudah sampai. Tapi tolong, biarlah saya yang berikan anaknya Bapak mobil. Mobil yang Bapak sumbang, bawa ke panti asuhan. Insya Allah berkah. Yang kedua kata Nabi, adindaku berdua, nikah luruskan niat. Kalau kamu salah niat pasti capek dan tidak bahagia. Maka Nabi berpesan, nikahilah seorang wanita atau nikahilah seorang lelaki karena 4 perkara. Yang pertama kata Nabi, lihatlah li jamaliha. Kau nikahi dia karena kecantikannya. Alhamdulillah Nandityo, istrimu cantik deh. Tapi kalau cantik saja kau nikahi, siap-siap kau kecewa.
Kenapa? Cantik ada batasnya. Nggak percaya? Tanya Pak Gubernur, cantik mana istrinya dulu dengan sekarang? Coba. Nggak mungkin lebih cantik sekarang daripada yang waktu pengantin baru. Kenapa? Karena cantik itu ada masanya. 17 tahun, Sweet 17, tersenyum, satu kampung tersenyum. 17 tahun. Tapi cobalah kau balik itu angka 17. 71. Tersenyum, lari cucunya dikira mau digigit. Cantik ada batasnya. Yang kedua, cantik subjektif. Tergantung orangnya. Pak Gubernur ditanya, siapa yang paling cantik di dunia? Maka beliau pasti jawab, yang paling cantik di dunia adalah istri saya. Pak Iskandar tidak boleh protes. Yang cantik istri saya, itu urusan Bapak. Maka cantik menurut Pak Gubernur, belum tentu cantik menurut Pak Iskandar. Cantik menurut Dasat Latif, belum tentu cantik menurut Pak Wagub. Maka cantik itu subjektif. Boleh kau jadikan ukuran, tapi tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Cantik sekarang. Tapi kira-kira tiba-tiba kena stroke. Mana ada cantik lagi kalau kena stroke? Oh, hilang cantiknya. Jangan, cepat. Hilang kita punya harga diri. Ya. Yang ketiga, nikahilah dia karena agamanya. Penting. Nabi tegaskan, utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan dapat semuanya. Ada perempuan cantik betul, cantik, tapi dongo, beleng-beleng. Lain dibilang, capek suaminya jelaskan, apa pak, oh cantik tapi otakmu goblok. Iya toh. Ada lagi mukanya cantik tapi miskin. Ada lagi kaya, mukanya hancur. Maka mendapati perempuan, dialah cantik, keturunan baik-baik, kaya, hafal Quran, 100 perempuan belum tentu ada satu. Pak Habib Mahdi, kalau Habib dapat itu dialah cantik, keturunan baik, orang kaya, dan bagus agamanya, tolong tunjukkan Dasat Latif, saya juga masih mau nambah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, satu, luruskan niat. Adindaku berdua, kalau niatmu lillahi ta'ala, semua persoalan dalam rumah tangga pasti clear. Bahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, orang yang nikah lillahi ta'ala semata-mata karena Allah, dia jadi ibadah. Yang namanya ibadah, semua gerak-geriknya, semua waktunya, semua jeripayanya, nilai ibadah memberatkan timbangan kebaikannya di akhirat kelak. Niatnya lillahi ta'ala. Orang yang cari nafkah setelah pengantin, Nanditio setelah cari pengantin cari nafkah. Cari nafkahmu itu ibadah. Langkah-langkah kakimu ibadah. Kalau kau wudhu dulu, lalu kau tutup auratmu, sebelum keluar rumah kau baca doa, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kau keluar rumah lalu baca bismillahi tawakkaltu ala allahi la haula wa la quwata illa billah. Kata Nabi, orang yang pergi cari nafkah membaca doa seperti ini, langkah kaki kanannya satu pahala dicatat, langkah kaki kirinya digugurkan dosa-dosa kecilnya. Allahu Akbar. Jadi kalau rumahmu ke tempat kerja 4 km, PP 8 km, berapa langkah kaki itu? Apalagi kalau kau sampai di kantor keliling-keliling lapangan, berapa langkah kaki kau dapat? Apalagi kalau jalanmu begini, boleh lebih banyak lagi langkahnya. Lillahi ta'ala. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kalau kita nikah lillahi ta'ala, demi Allah, pikiranmu yang capek cari nafkah, keringatmu yang bercucuran karena cari nafkah, itu adalah jihad fisabilillah. Saudaraku, ada seorang sahabat Nabi, dia bukan sahabat utama, tapi pernah dicium tangannya oleh Rasulullah. Bayangkan Pak, ketemu Pak Gubernur saja, kita sudah selfie-selfie. Pak Hermanderu, selfie dulu. Padahal Pak Hermanderu paling lama 10 tahun. Sudah bangga kita Pak, kita selfie-selfie. Gimana kalau ketemu Rasulullah? Ini bukan cukup sekedar ketemu Rasulullah, dicium tangannya oleh Rasulullah. Allahu Akbar. Siapa? Dialah Mu'adz bin Jabal. Waktu jabat tangan dengan Mu'adz bin Jabal, dijabak, kentarak tangannya Mu'adz bin Jabal kasar. Coba Bapak jabat tangan dengan Pak Gubernur, dengan buruh harian di jalan. Pasti beda itu rasa-rasanya. Iya toh, parfumnya juga beda. Kalau Pak Gubernur parfumnya yang original,
Kalau yang di pinggir jalan buru-buru kasar, parfumnya parfum palsu campur bau matahari. Jabat tangan. Nabi rasa kasar betul tangannya ini orang. Lalu Nabi bertanya, Mu'adz, kenapa tanganmu kasar begini? Ya Rasulullah, saya ini buruh, pekerja batu. Saya ambil batu-batu besar di gunung, lalu aku pecah-pecah jadi kecil, lalu aku jual di pasar. Maka tangan saya kasar. Nabi terharu, lalu mengambil telapak tangannya Mu'adz dan diciumnya tangannya Mu'adz bin Jabal. Lalu Nabi bersabda, Mu'adz, inilah tanganmu yang menghalangimu nanti masuk neraka karena engkau cari nafkah secara halal untuk anak istri. Maka dindaku, cari nafkah kalau niatmu lillahi ta'ala, itu adalah pahala yang memberatkan timbanganmu di akhirat kelak. Satu, luruskan niat. Yang kedua, nasihat buat kita semua ini, terutama pengantin baru. Percayalah dek, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Percaya itu. Bohong kalau ada orang bilang tidak ada masalahnya rumah tangganya. Bohong, termasuk Pak Gubernur. Bohong kalau ada orang bilang tidak ada, termasuk Dasat Latif. Bohong kalau ada orang tidak ada masalahnya rumah tangganya. Tidak ada orang, termasuk Habib Mahdi. Tidak ada orang, tidak ada masalahnya. Saya kasih contoh, istri cantik. Ibu pikir kalau istri cantik bukan masalah? Istri cantik Pak digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah lagi Pak. Jalan dikira sopir, hancur juga kita. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja dek, nanti ketemu di gedung. Sampai di gedung istrinya, mana kau bang? Nggak jadi dek, saya lagi mencret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Apa masalahnya sekarang sudah pengantin? Ada masalahnya toh? Tadi bapaknya sudah katakan, mudah-mudahan segera punya anak. Orang pengantin bukan jaminan sudah pasti punya anak. Coba lihat rumah tangga Pak. Ada orang masalahnya kasihan, sudah 2 anaknya masih ngontrak-ngontrak rumah. Rezekinya yang masalah. Ada lagi orang belum menikah sudah punya rumah karena kaya bapaknya. Tapi apa masalahnya? Suami istri tidak setia. Suaminya selingkuh, istrinya membalas. Iya toh? Ada lagi sudah rumah bagus, sama-sama setia, punya anak, apalagi masalahnya? Anaknya narkoba. Ada lagi suami istri setia, rumah ada, apa masalahnya? Udah punya anak, sampai ke Eropa berobat tidak dikasih anak. Tidak ada orang tidak ada masalahnya Pak. Percaya itu. Ini bapak-bapak kadis yang ada di depan saya ini. Semua muka-muka penuh masalah ini Pak. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Jangankan Bapak Ibu sekalian, jangankan Dasat Latif, jangankan kita ini manusia-manusia sekarang yang banyak medsos, punya peluang kita berselingkuh, punya peluang kita berzina, mata. Kurang apa Rasulullah? Kurang apa cintanya Allah kepada Rasulullah? Kurang apa dekatnya Rasulullah kepada Allah? Kurang apa ibadahnya Rasulullah? Tapi apa tidak ada masalah dalam rumah tangga beliau? Allahu Akbar. Aisyah pernah difitnah selingkuh ketika di Madinah. Itu Aisyah. Rasulullah dalam ekonomi pernah dijelaskan 3 hari 3 malam tidak makan, akhirnya Hasan Hussein pucat, cucu beliau. Itu Nabi. Dalam struktur kemasyarakatan beliau bukan cuma dibully, bukan dimaki di medsos, beberapa kali uji coba pembunuhan. Itu Nabi. Bedanya apa? Semua pasti punya masalah. Nabi ketika ada masalahnya, beliau langsung pegang janji Allah. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Jadi dindaku pengantin baru, begitu ada masalahmu, besok lusa, jangan kau terlalu cepat curhat sama mertua atau ibu bapak. Karena ada orang bertengkar langsung datang ke rumah. Tidak kusangka. Ngapain kau curhat sama ibumu? Akhirnya ibu marah, anaknya ditelantarkan. Akhirnya kata, enggak usah, ngapain itu suamimu? Cakep-cakep ternyata munafik. Istrinya makin cerita jelek suaminya. Dia pegang uangnya Pak. Enggak pernah saya dikasih. Kasar ngomong. 1 bulan kemudian akur lagi sama suaminya. Apalagi? Ibumu sudah tahu kelemahan suamimu. Hilang derajatnya suamimu depan ibumu. Kenapa? Dia sudah tahu kekurangannya. Maka demi Allah jangan cerita keburukan pasanganmu kepada orang lain. Enggak mungkin dia cerita saya Ustaz. Itu saudara saya, masa dia mau cerita aib keluarga saya waktu saya curhat? Siapa yang dorong Nabi Yusuf turun ke sumur? Siapa? Saudaranya sendiri. Gak mungkin dia cerita Ustaz, saya masih sepupu. Siapa Abu Sofyan? Sepupunya Nabi.
Itu pelajaran. Jangan kau rahasia rumah tanggamu kau ungkap-ungkap. Tidak usah. Masa sih dia cerita aib saya waktu saya curhat? Itu kan paman saya. Bapakku dengan bapak dia bersaudara. Siapa Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi. Lalu bagaimana ketika ada masalah? Ambil wudhu, ambil sajadah, ngadu kepada Allah. Tidak harus pakai bahasa Arab. Ya Allah, Engkau yang maha memelihara. Pelihara suamiku ya Allah. Aku melihatnya ada WhatsApp-nya aneh-aneh ya Allah. Oh, ada tanda lupi-lupi ya Allah. Boleh, ibu boleh begitu. Sampaikan curhatmu di hadapan Allah. Tidak mesti bahasa Arab. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Boleh. Boleh. Oh Allah tahu. Oh berkhianat suaminya ini. Ya tidak harus. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya. Bingung malaikat. Kata malaikat apa maksudnya ini bu? Dia mau doa suami setia, doa yang dia minta, doa makan. Suaminya dia mau makan. Lagi kata Nabi, ada yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing? Mereka yang disogok dan menyogok. Jadi pegawai negeri nyogok 500 juta. Sampai pensiun itu bos kau tidak bisa kembalikan modalmu. Apa hebatnya pegawai negeri? Coba tunjukkan saya pegawai negeri yang ada utangnya di koperasi. Coba tunjukkan saya. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Gali lubang, tutup lubang. Belum lagi jatuh tempo diperpanjang lagi. Tahu seperti di sini. Kenapa tahu Ustaz? Saya juga begitu. Pegawai negeri itu katanya kan kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut, seafood. Tanggal 11 sampai 20 turun sedikit, sari mie. 21 sampai 30, wah paling turun apa? Saridon. Oh sakit kepala, uang habis cicilan belum lunas. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa pemimpin kita, pujaan kita pada hari ini, tamu spesial kita pada hari ini, Bapak Bupati Merangin dan Bupati Bungo, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedulur-sedulur, piye kabare? Matur nuwun. Nggih, mangan ora mangan? Betul. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, panas kan? Ini ketek saya ini sudah banjir pak, basah semua ini. Demi Allah, ada saatnya nanti kita dikumpul seperti tempat ini. Dari Adam sampai kiamat, namanya padang mahsyar. Matahari di tempat itu kata Nabi seolah-olah panasnya tinggal 1 jengkal. Sekarang matahari masih jutaan, ratusan juta kilometer untuk sampai ke tempat kita ini. Tapi panasnya sudah menyengat. Kita masih ada tenda tapi panas. Ibu-ibu masih takut kepanasan padahal masih ada tenda di atasnya. Masih ada angin berhembus, masih ada baju melengket, masih ada makanan yang kita pakai. Itu masih ada bungkusan. Ada ibu? Dapat? Ada yang sudah dapat 1, dia bilang belum. Ibu-ibu Columbus. Tahu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Itu kalau ibu bilang tidak ada padahal sudah ada, menipu panitia, haram itu ibu makan. Ya, termasuk mereka yang bisa mati dalam keadaan kafir siapa? Mereka yang terima serangan fajar ketika pilkada. Nah, ini sudah dekat pilkada lagi nih. Wane piro. Kau dapat itu mati kafir kau kalau ada duit dalam uang haram dalam perut. Jangan ketawa, saya serius ini. Termasuk anggota DPR yang terpilih gara-gara nyogok. 5 tahun dia makan gajinya itu dia makan uang haram. Ada begitu di sini. Di Kabupaten Bungo dan Merangin ada. Kamu salah, kenapa kau pilih dong? Ada anggota DPR di sini? Ada. Yang datang ini orang baik. Betul Pak. Coba kalau mau pilkada, mau pilcaleg, biar gak diundang datang semua Pak. Mana sekarang yang sudah datang waktu itu? Tinggal 1 yang hadir. Lihatin baik-baik mukanya. Orang baik gitu Pak. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, di padang mahsyar itu kata Nabi, semua kepanasan. Tapi Allah sediakan ada ruang VIP. Yang orang lain kepanasan, yang orang lain gelisah, dia dimasukkan dalam ruangan ber-AC, dilayani oleh bidadari, apa yang dibayangkan sudah ada di depannya untuk menunggu gilirannya dipanggil.
Dan itu nanti di akhirat, dari Adam sampai kiamat berapa triliun manusia, satu loket, dan kita menunggu dijemur. Ada orang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di pusat, ada yang sampai di leher, bahkan ada yang sampai tenggelam gara-gara air keringatnya. Orang di sampingnya tidak apa-apa. Dan pada saat itu kata Nabi, muka kita sudah tidak seperti sekarang, lain wajahnya. Lalu kata Nabi lagi, ada lagi yang nanti mukanya seperti ular. Siapa muka ular? Mereka yang suka menjilat-jilat. Ini yang banyak di kantor bupati. Cari-cari muka. Ya Pak, ya Pak. Kenapa banyak pegawai negeri hadir di sini? Mau tahu kenapa? Karena ada 2 bupati yang hadir. Itulah pentingnya jadi pejabat, Pak. Itulah pentingnya kita memilih pejabat yang baik. Supaya apa? Anak buahnya ikut baik. Dan hari ini para kepala dinas, kalau kalian dipaksa-paksa datang pengajian seperti ini, dipaksa-paksa bersedekah, dipaksa-paksa ikut majelis taklim, Bapak bersyukur, lebih baik Bapak dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Iya. Coba kalau bupati 2 ini datang sholat jamaah subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung dia cari, mana ini kepala dinas PU? Nggak pernah juga datang-datang di sholat berjamaah subuh. Besok dikasih tahu sama Satpol PP, polisi setengah. Kata Satpol PP, Pak Kadis, Pak Bupati cari Bapak kemarin subuh. Bapak kata Bapak, nggak pernah Bapak datang sholat subuh. Besok jam 5 sholat subuh, setengah 4 sudah ada di masjid. Itulah pentingnya kita ngambil pejabat-pejabat yang baik. Kenapa? Karena anak buahnya ikut baik. Coba seperti Pak Bupati tadi sampaikan, Bupati Merangit, Ustadz, kayak ada punya kunjungan apa yang datang ke desa-desa, ke dusun-dusun, saya bawa semua kepala dinas saya. Ada yang mengeluh pertanian kami, kepala dinas pertanian urus itu, kalau kau tidak urus saya pecat kau. Selesai masalah. Jadi pejabat itu gampang, Pak, tinggal nunjuk. Saya lihat kotor, pekarangan kampung kita kotor, datang Pak Bupatinya menyapa, telepon camatnya, Pak Camat, ini pasar Ruko kotor betul. Banyak yang mau jadi camat itu. Oh, lah siapa? Itu. Ayo. Dan juga siapa lagi yang biasa banyak cari-cari muka? Hati-hati Pak Bupati, Bapak ini masih muda, generasi harapan bangsa. Tapi demi Allah, tidak semua yang orang dekat dengan Bapak niatnya baik. Ini rem-rem atau gaspol? Gaspol? Pak, percayalah Pak, Bapak sekarang sebagai gula. Yang namanya gula pasti semut mengerumun. Begitu Bapak tidak ada jabatan, hilang semua gula, hilang semua semut. Maka sekarang Bapak adalah gula yang akan maju kedua kalinya. Hati-hati dengan kontraktor. Itu tim sukses itu. Bapak bilang gaspol. Ya, tim sukses ini, maka Bapak saya berwasiat kepada diri saya dan kepada para pejabat. Ketika kalian jabat tangan dengan orang yang kalian kenal, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bisa jadi itu, Pak. Gaspol toh? Kata Nabi, ada yang mukanya nanti seperti tikus. Siapa muka tikus? Mereka ketika hidup sifatnya seperti tikus. Apa sifat tikus? Suka ngambil barang-barangnya petani. Kue disimpan baik-baik, ditutup rapat-rapat, dia makan tutupan nasi, dia curi. Itu tikus. Siapa mereka yang nanti mukanya seperti tikus? Termasuk diantaranya koruptor, yang ngambil uang-uang negara. Itu nanti mukanya seperti tikus. Termasuk bapak ibu yang bertetangga bertani, ngambil tanahnya tetangga, mukanya tikus. Termasuk ibu-ibu pergi pengantin, ngambil piringnya orang. Itu semua nanti. Lagi kata Nabi, ada yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing? Mereka yang disogok dan menyogok. Jadi pegawai negeri nyogok 500 juta. Sampai pensiun itu bos, kau tidak bisa kembalikan modalmu. Apa hebatnya pegawai negeri? Coba tunjukkan saya pegawai negeri yang tidak ada utangnya di koperasi. Coba tunjukkan saya. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Gali lubang, tutup lubang. Belum lagi jatuh tempo diperpanjang lagi. Tahu seperti di sini. Kenapa tahu Ustaz? Saya juga begitu. Pegawai negeri itu katanya kan kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut, seafood. Tanggal 11 sampai 20 turun sedikit, sari mie. 21 sampai 30 paling turun apa? Sari don. Sakit kepala, uang habis cicilan belum lunas. Apa hebatnya, bos, adik-adik, nih pegawai-pegawai honor,
PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Tak usah kau nyogok jadi pegawai. Bapak Ibu, ketika anak mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi pegawai, demi Allah jangan sogok, jangan nyogok. Itu yang rusak negara kita. Bapak-bapak calon gubernur, calon bupati, jangan nyogok rakyat. Rakyat juga jangan meras caleg. Rakyat juga jangan meras calon gubernur. Kasihan mereka. Kalau kalian satu RT mau dibiayai, dia masih bisa masuk akal. Ini satu provinsi, bos. Di mana mau duit kecuali dia korupsi? Jangan. Ayo, jangan nyogok. Bapak gubernur mau jadi gubernur lagi. Bapak bupati mau kedua kalinya itu baik, tapi jangan nyogok. Gimana caranya? Yuk bangun sholat tahajud, minta kepada Allah. Sholat tahajud 40 malam berturut-turut, karena ada hadis menjelaskan siapa yang bangun sholat malam 40 malam berturut-turut, Allah malu tidak mengabulkan doanya. Maka bapak-bapak ini kepala-kepala dinas mau jadi sekda, tidak usah nyogok. Pak Camat mau jadi kepala dinas, tidak usah nyogok. Lebih dengan sholat tahajud. Mana bisa orang ustaz jadi pegawai tidak nyogok? Demi Allah, saya dan saudara-saudara saya tidak ada nyogok satupun. Siapa yang saya sogok? Saya bangun sholat tahajud, saya minta kepada Allah, ya Allah, engkau sumber kekuasaan, tidak mustahil di sisimu, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaanmu. Saya mau jadi pegawai menghadiahkan orang tua saya mau bahagiakan ibu bapak saya, mudahkan jadi pegawai supaya orang tua saya bangga. Allah kabulkan. Kalau sudah berdoa tidak dikabulkan Allah, jangan sangka buruk, berarti apa yang bapak minta tidak baik. Daftar polisi, sudah lari tiap hari, push up tiap hari, perut sudah kecil, daftar tidak lulus, berarti bukan polisi yang baik buat kamu. Sudah daftar kiri kanan pegawai negeri, sudah kursus, sudah ikut sholat tahajud, sudah bertolak bala dengan sedekah, sudah bersilaturahmi, tidak terpilih, berarti bukan di situ yang baik. Allah tahu mana yang baik. Adakah manusia yang tidak ada masalahnya di sini? Ada. Semua punya masalah. Ini muka-muka penuh masalah ini. Yang paling banyak masalahnya di tempat ini ada 2 orang, Bupati Merangin dan Bupati Bungo. Satu mau jadi gubernur, satu mau 2 periode, pasti masalah besar. Iya toh? Maka ketika ada masalah, berdoa. Sudah berdoa tidak dikasih, sangka baik, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nyogok. Ya, pegawai-pegawai negeri kerja aja dengan baik. 2 sosok beliau yang ada di tengah-tengah kita, saya yakin bisa tahu mana pegawai saya yang cerdas, mana yang layak, mana yang tidak. Bisa ditahu. Nah, banyak lagi macam-macam muka pada saat itu. Dan seluruh barang-barang yang pernah kita ambil ketika itu disuruh pikul sambil menunggu panggilan. Bayangkan Pak, Bapak yang pernah ngambil tanahnya tetangga, bikin pagar, dia serobot setengah meter, yang setengah meter itu nanti Bapak disuruh pikul sambil menunggu giliran. Bapak-bapak pegawai yang pernah ngambil komputer, meja, apalagi kalau rumah pindah kepala dinas, terjadi pergantian bupati, rumah dinas biar horden hilang semua, piring hilang semua, kerjasama dengan kepala bagian umum untuk pengadaan. Ini nanti kalian di Padang Masar disuruh pikul semua barang yang pernah kau ambil, maka lewatlah pegawai kita. Wah, pantas hilang gorden, ternyata Bapak yang ambil. 7 golongan orang yang dilindungi. Satu di antara 7 yang dilindungi itu kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Kita berdoa mudah-mudahan 2 bupati di tempat ini masuk dalam golongan pemimpin yang adil. Bupati Merangin, Bupati Bungo, mudah-mudahan jadi pemimpin yang adil. Ini penting. Kalau pemimpin adil, insya Allah rakyat akan sejahtera. Saya masih contoh, namanya pemimpin dalam Islam. Tidak usah Nabi lah, terlalu tinggi tingkatannya. Manusia biasa seperti kita, Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab salah satu manusia yang dijamin oleh Nabi 10 sahabat saya pasti masuk surga tanpa hisab. Satu di antaranya Umar bin Khattab. Kenapa? Umar menjadi pemimpin yang adil. Contoh, Umar lagi kerja di rumah beliau, ngitung-ngitung duit. Tiba-tiba datanglah tamunya. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin, gelaran Umar. Kalau Abu Bakar gelarnya Khalifah Rasulullah, Umar dan Utsman gelarnya Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib gelarnya ya Imam. Ya Amirul Mukminin, Pak Presiden, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari masuk. Masuklah tamu tadi. Umar bertanya, pembicaraan saya mau tanya ini keperluanmu datang sama saya pribadi Umar atau kepala negara? Bincang-bincang pribadi aja Pak Umar. Kalau gitu saya matikan dulu lampu. Dia matikan pelita. Sudah mati pelita gelap.
protes ini tamunya. Ya Amirul Mukminin, kenapa kau matikan? Kita cerita gelap-gelap ini. Tadi itu saya lagi kerja. Tugas, utang, uang negara. Ini lampu pakai minyak negara. Saya lagi kerja, dinas boleh saya pakai ini minyak. Sekarang kita cerita pribadi, tidak boleh kau pakai ini minyak negara, haram. Kalau dua bupati mengamalkan ini kepada pegawai-pegawainya, maka tidak ada lagi plat merah berkeliaran untuk pengantin. Ketika jamaahnya pada tidur, rakyatnya pada tidur, Umar belusukan. Nah, besoknya ada Umar lewat di satu desa, ada ibu-ibu masak batu dia masak ibu dalam panci. Umar lihat, ibu, kenapa masak batu? Dari tadi anak saya nangis. Dan ini ibu tidak tahu siapa yang datangi. Kenapa ibu? Dari tadi anak saya nangis lapar. Maka saya masak batu ini, dia tunggu. Mudah-mudahan dia lihat saya masak, dia tertidur. Supaya dia berhenti nangis, karena dia pikir ibunya lagi masak. Kata Umar, kau tipu anakmu. Dia tidak tahu itu apa gunanya itu Umar. Tidak tahu ngurus negara, kami ini kelaparan. Padahal Umar dia temani cerita. Lalu Umar berkata, oh begitu ya? Iya itu Umar, brengsek. Tahu apa dia kerja? Umar bergegas pulang ke rumah jabatan bupati kalau sekarang. Dia pikul itu gandum. Aslam ajudannya berkata, "Tabek Pak Bupati, biar yang saya pikul itu gandum." Kata bupatinya, "Apa? Kau mau pikul dosaku?" Kasih tahu itu ajudannya. Oh, dia pikul sendiri. Datang ke ibu kembali, dia masak dengan Umar sendiri yang masak. Dia ambil, dia masak, dia aduk, dia suapi anaknya. Lalu ini ibu berkata, baik betul kamu ya, nggak seperti Umar. Kau mau dapat gandum? Ya, kau datang besok ketemu Umar ya. Besoknya ketemu, ternyata dia adalah Umar yang dia memilih. Coba. Kalau bupati dan wakil bupati serta calon gubernur seperti ini, Bapak biar tidak kampanye, menang Pak. Dan saya tahu Pak Al-Haris seperti itu, Pak Bupati Bungo seperti itu, insya Allah. Nah, banyak lagi kisah-kisah pemimpin yang adil. Kalau pemimpin kita adil, insya Allah rakyat sejahtera. Kalau pemimpin kita tidak adil, maka rakyat akan sengsara. Umar melihat ada satu onta gemuk sendiri, yang lain biasa-biasa, ini gemuk sendiri. Umar bertanya, dipanggil kepala dinas pertanian, kalau kita sekarang, Pak Kadis, siapa punya onta itu? Oh, Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar. Anakku. Iya, panggil dia. Panggil. Abdullah, berapa harganya dulu waktu kau beli ini ontamu? Sekian dirham. Sekarang jual, ambil modalmu, kembalikan, ambil modalmu, bibinya itu masukkan kas negara. Kenapa bisa gemuk sendiri kau punya onta? Ini saya urus. Kau urus, tapi kau dikasih hak khusus, fasilitas khusus, karena kau dianggap anak presiden. Tidak boleh kau gitu. Insya Allah kalau di sini begitu calon-calon gubernur di Jambi aman. Penting milih pemimpin yang adil Pak. Kenapa penting? Contoh, saya kasih contoh. Salat jamaah. Masyarakat ini kalau memakmur ini rakyat, ya hidupkan salat jamaah. Ini bapak-bapak ini kan semua pengembara. Bapak ini semua perantau dari Jawa. Bapak datang ke Merangin, datang ke Bungo. Ternyata di Merangin Bungo tidak nyaman. Bapak boleh balik lagi ke kampung. Tapi ketika Bapak masuk kubur, senang tidak senang tinggal di situ. Tidak boleh Bapak bilang kas kembali, dan nyaman di sini pindah kapling. Tidak Pak. Nah, orang yang paling menderita di akhirat kelak, orang yang tidak sholat, al-mutakhawin bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Jadi saudaraku, kalau ada pejabat publik, ada ustadz, ada ulama, kau dibully, biasa men, biasa. Jangan kau jadi pejabat publik kalau kau tidak mau dikritik. Kalau kau tidak mau dikritik, kau jadi direktur CPA ribut. Kalau jadi anggota DPR, jadi bupati, kepala dinas, kau dikritik, wajar. Kenapa? Kamu pakai uang rakyat. Bukan di sini, bukan di sini. Kau tahu enggak? Saya bisa sampai di sini. Saya Syawal umroh. Jadwal ceramah saya itu Pak Bupati padat. Saya ini laki-laki jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Tapi bukan Jisamsu, janji manis nyatanya palsu. Itu anggota DPR luar negeri. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati dengan segala kehormatan, Bapak Bupati Kabupaten Sumba Timur, Bapak Dostrandes Christopher Frein, beserta Bapak Kapolres,
Bapak Dandim, Ketua DPRD, hadirin hadirat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, ketua kecuali tokoh kelontong. Dan teristimewanya lagi yang saya muliakan, ibu bapak, tokoh-tokoh agama dari non-muslim yang saya doakan semoga bapak selalu bahagia, dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali Abu Jahal, Pak Bupati Abu Jahal ini, tokoh kafir Quraisy di Mekah yang sangat membenci Nabi. Dia bangsawan, orang kaya. Dia bayar buser. Kira-kira kalau sekarang buser rupiah. Kau teror mentalnya Muhammad. Bagaimana caramu supaya dia terteror dan rasa malu? Dia bayar orang Yahudi di Madinah dan dia orang kafir Quraisy. Nabi lewat mau ke masjid sholat dari atas ketinggian ini, Yahudi yang dibayar ini, dia ludahi Muhammad, kena kepalanya Muhammad. Kira-kira kalau Pak Bupati sebagai tokoh masyarakat, Bupati pula, mayoritas pula di sini, tiba-tiba ada orang Bugis mulai Bapak, mati kok, nggak salah mama kok cilaka. Itu. Tapi apa Nabi? Begitu dinudai, Nabi tersenyum dan berkata, "Don't worry, be happy." Tidak ada dalam kitab itu. Dinudai Nabi. Wah. Nabi tersenyum dan berkata, salah tempat. Ludamu kena kepalaku, tapi tidak apa-apa saudara. Lewat. Hari kedua juga begitu. Dinudai lagi Nabi. Kan nggak orang diteror, jadi berusaha diulang-ulang. Kena lagi kepala Nabi. Nabi coba tersenyum. Tidak apa-apa, tidak usah kau cemas. Hari ketiga juga begitu Pak. Dinudai lagi. Nabi bilang, tidak apa-apa, tidak usah cemas. Hari keempat, Nabi lewat. Cari, mana ini langgananku? Biasanya ada di sini. Nabi selesai sholat Pak, pergi ditanya sahabatnya, kok kenal si fulan? Kenal ya Rasul? Mana dia kasihan? Sakit ya Rasul. Oh kasihan dia ya. Pulang ke istrinya, sayangku ada kurma, ada roti, ada madu sedikit, ada tapi sedikit sekali ya Rasul. Tidak apa-apa biar sedikit. Mau kemana? Saya mau pergi besuk pasien langgananku. Allahu Akbar. Diketuk rumahnya. Dari dalam dia meludahi Nabi. Siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Langgananmu. Rindu juga saya sama ludamu. Ternyata kau sakit mas bro. Ini ada roti saya bawakan kamu, silakan kau cicipi. Saya doakan kau mudah-mudahan segera sembuh. Allahu Akbar. Inilah halal bihalal. Ini contohnya ini. Satu kali lagi di sudut pasar kota Madinah, Pak Bupati, waktu itu umat tadi masih minoritas waktu di Mekah. Ini sekarang di Madinah, Islam sudah terbesar waktu itu. Di sudut pasar Madinah ada orang Yahudi, minoritas dia Yahudi, tunanetra, tidak bisa melihat. Apa kerjanya? Berteriak-teriak, jangan kau dekar Muhammad, jangan dekati Muhammad, tukang tipu, pembohong, tukang sihir. Kalau kau dengar, dia sihir kamu, dia rajanya pembohong. Jangan dengar Muhammad, jangan dekati Muhammad. Itu aja kerjanya Pak, di pasar, sudut pasar, di Madinah. 3 hari setelah Nabi wafat, kata Nabi, anakku, apa kebiasaan Nabi yang sampai sekarang belum kucontoh? Kata istri Nabi, Aisyah, ada itu tunanetra di samping, di sudut pasar. Itu tiap hari Muhammad datang pergi suapi makanan. Tiap hari dia pergi suapi makanan itu, tunanetra Yahudi. Datanglah Abu Bakar Siddiq bawa kurma. Dia suapi nih Yahudi yang teriak-teriak, jangan dekati Muhammad, pembohong, tukang sihir. Dia suap. Begitu Abu Bakar suap, dia tepis tangannya. Siapa kamu? Siapa kau suapi saya? Mana itu yang kemarin suapi saya? Kamu bukan yang suapi saya selama ini. Kenapa? Ternyata cara Abu Bakar menyuapinya beda. Abu Bakar kasar, Nabi lembut Pak. Jadi dia tahu bukan kamu yang selama ini suapi saya. Siapa kamu? Dia bilang, saya Abu Bakar, temannya yang selalu menyuapi kamu selama ini. Mana dia? 3 hari yang lalu wafat. Siapa dia? Dia adalah Muhammad, Nabi kami, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menetes air matanya Yahudi. Ternyata yang menyuapi saya selama ini, dialah orang-orang yang selalu saya hina dan saya teriak-teriaki. Itulah halal bihalal.
Kisah ketiga, Nabi diteror di Mekah, terancam beberapa kali mau dibunuh. Bayangkan Pak, beberapa kali mau dibunuh. Dan siapa yang mau melakukan pembunuhan? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Jadi saudaraku, kalau ada pejabat publik, ada ustadz, ada ulama, kau dibully, biasa men, biasa. Jangan kau jadi pejabat publik kalau kau tidak mau dikritik. Kalau kau tidak mau dikritik, kau jadi direktur CP angin ribut. Kalau jadi anggota DPR, jadi bupati, kepala dinas, kau dikritik, wajar. Kenapa? Kamu pakai uang rakyat. Bukan di sini, bukan di sini. Kau tahu enggak? Saya bisa sampai di sini. Saya Syawal umroh. Jadwal ceramah saya itu Pak Bupati padat. Saya ini laki-laki jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Tapi bukan di Samsu. Janji manis nyatanya palsu. Itu anggota DPR luar negeri. Ya kan? Nah, ada jamaah saya, ketua Sporter PSM. Dia bilang, Ustaz, dia ikuti saya terus. Kemana saya sholat, diikuti saya terus. Tolong jadwalnya Ustaz, saya sudah janji bupatinya Sumba. Beliau non muslim, tapi mau sekali dengar Ustaz ceramah langsung. Live, banyak caraku deh. Tolonglah Ustaz, tolonglah Ustaz. Saya bilang, mal, jauh juga itu. Nggak masuk dalam peta kayaknya. Datang Pak Ustaz, datanglah Pak Ustaz. Boy, siapa yang punya upaya Pak? Pak Bupati Christopher. Karena ketua PHBI mau undang saya Pak Susta. Mahal tiket, saldonya saya dengar cuma 2 juta. Masya Allah, kita doakan Pak Bupati sehat walafiat dan keluarga. Bayangkan dia sumbang lagi 5 ekor sapi. Kalau saya pengusaha muslim di sini Pak, saya agak tersinggung. Masa orang non muslim sumbangku 5 sapi? Dan kau banyak duitmu. Orang kaya seperti ini yang pelit sekek kikir gala pak kecamatan. Begitu kau diantar mako pergi kubur, nah tunggu mako malaikat, nah putar bilama mako tunggu sekek. Kau itu orang bikin halal bihalal 50.000 jika sumbang. Asis sapa cilaka. Kita doakan Pak Bupati sumbang lagi sapi mudah-mudahan ya. Amin ya. Jadi kalau kalian ada juga acara-acara seberang agama kita yang bukan bersifat ibadah, sumbangku juga. Balas nanti kebaikannya Pak Bupati dalam acara-acara helat yang lain, insya Allah. Anda enak kalau saya yang sumbang bos, karena saya jauh. Tapi kalau kau menyerahku sama orang kaya yang sumbang, baik saya sumbang. Kalau kau merasa tidak mampu, ya saya yang lakukan. Balas kebaikannya orang adalah bagian daripada perintah agama. Kita lanjut cerita. Diteror, dihina. Ketika kalian mendapat teror dalam aktivis dakwah, kegiatan dakwah, kenanglah Rasulullah, manusia pilihan, kekasih Allah, namanya selalu digandengkan dengan nama Allah. Bukan diteror, bukan lagi dibully, tapi beberapa kali mau dibunuh. Berdarah pipinya Nabi. Datang malaikat Jibril, muncul dan berkata, ya Muhammad, sudah keterlaluan ini masyarakat Taif. Saya diperintah Allah, kau berdoa saja Muhammad, saya angkat gunung Taif ini, saya hancurkan mereka semua penduduk Taif. Kira-kira kalau bapak-bapak ada yang teror tiba-tiba datang polisi, saya misalnya diteror di sini dilempar, datang Kapolres, bagaimana Ustaz? Hancurkan. Tapi Nabi apakah itu dilakukan? Tidak. Nabi berkata, ya Jibril, kalau Allah ingin mendengarkan saya hanya berdoa, ya Allah, berikan hidayah dan petunjuk kepada mereka. Jangan kau hancurkan mereka. Mereka lakukan itu kepadaku karena dia tidak tahu apa yang saya bawakan buat mereka. Kalau bukan mereka yang beriman, kalau bukan mereka yang percaya kepadaku, anak cucunya nanti yang saya doakan, mudah-mudahan mereka yang beriman kepadaku. Terbukti kehebatan doa Nabi itu, kebaikan hati Nabi itu di Taif. Sekarang tak satu orang pun manusia yang tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah halal bihalal. Maka tidak ada gunanya kita bikin halal bihalal begini besar ramai sampai ratusan juta uang habis, tapi kalian orang Sumba masih bermusuhan gara-gara momen pilkada. Tapi kalian bertengkar gara-gara momen pilpres. Cebong kampret tidak akur. Aduh. Jangan gara-gara pilpres kalian orang Sumba pulau kepulauan bertengkar. Jangan bos, bodoh namanya kita.
Mereka yang sudah jadi presiden, mereka sudah dapat tunjangan, mereka sudah dapat pengawalan. Kalian baku musuh tetanggamu gara-gara cebong kampret. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Kasih kau gajinya. Inilah yang kadang-kala merusak persaudaraan kita. Apa? Pilkada, pilpres, momen-momen politik. Boleh berbeda pilihan. Ini sebentar lagi 2024. Mulai lagi kita ribut lagi. Ngapain kalian ribut? Kalian juga cap politisi yang ikut bertarung pilkada kalah, jangan kau hasut masyarakatmu. Sabar kau lagi, tanding kau lagi 5 tahun yang akan datang. Kalah kau lagi, tanding kau lagi akan datang. Kalau kau ikut pilkada kalah, kau datangi Pak Bupati, baik minta maaf, bikin kau pidato. Ini yang terbaik buat Sumba Timur. Kita hormati pemilihan ini. Saudara-saudaraku yang tidak menang, bukan kita kalah, tapi suaranya lebih banyak. Selesai. Sudah itu kalau kau akur sama bupati, mudah-mudahan kau dapat proyek penunjukan langsung. Kalau kau musuhan apa kau dapat? Kepada saudaraku juga para politisi, jangan kau bodoh-bodohi masyarakatmu. Jangan kau hasut. Berikan mereka, setiap ada pilkada selalu ada penanda tangan, siap menang, siap kalah. Tapi begitu dia kalah, kalian juga tim sukses. Ini yang menghasut kadang-kala ini tim sukses. Kenapa? Karena dia mau sukses. Sikapi pilkada, jangan bercerai-berai. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan. Apalagi? Biasanya penyebabnya apa? Itu medsos. Berita-berita bohong, hoax, fitnah. Mentang-mentang kau tidak senang sama yang menang, ada berita curang, sebar. Ternyata yang kusebarkan berita bohong, fitnah. Marah yang kena berita itu, dia lapor ke polisi, masuk ke penjara, pelanggaran undang-undang IT, masuk 5 tahun. Orang yang menang tidak ada lihat lagi kamu. Hati-hati. Gibah, cerita kejelekan orang, yang suka memfitnah, yang suka cerita kejelekan orang, itu yang memutuskan tali persaudaraan. Biasanya ini penyakitnya ibu-ibu. Damai tapi gersang. Sukunya Sumba gersang tapi damai. Ibu-ibu ini tukang gosip. Saya aja ikut dia gosipi. Begitu dia lihat saya tadi lawan, ada yang bilang, itu juga bajunya waktu di YouTube. Tukang gosip. Penyakitnya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kan tidak suka gosip. Maka yang bisa memutuskan tali persaudaraan adalah gosip. Selama masyarakat kita hobis gosip, dan gosip sekarang lebih canggih daripada 10-15 tahun yang datang. Kalau dulu kita mau gosip harus bertatap muka, sekarang dukungan teknologi dan didukung oleh setan. Gosipnya satu di Sumba, satu di Sumbawa, satu di Jakarta, satu di Surabaya, satu di Bali. Bergosip di mana? Grup WhatsApp. Maka kalau kalian mau menjaga kerukunan di sini, berhenti gosip. Biasa ada orang bilang, benar itu yang saya cerita Ustaz, memang begitu sifatnya itu anggota DPR. Justru benarnya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Saudaraku, jangan kau sebarkan berita-berita yang tidak ada faedah meskipun itu benar. Dengar ini baik-baik, Bu. Benar saja kalau itu berita benar, tapi di dalamnya ada kerusuhan, di dalamnya ada kerusakan, maka agama mengajarkan hentikan penyebarannya. Berhenti kau meskipun itu benar. Apalagi berita salah. 2. Hoax yang menyebabkan fitnah, gibah yang menyebabkan putus persaudaraan. Yang ketiga apa? Sakwa sangka, sangka buruk. Ketemu Pak Bupati di bandara, enggak juga disapa, padahal saya dulu tim pemenangnya. Beliau enggak sapa karena buru-buru. Ditelepon sama istri, cepat pulang, cepat pulang. Ketemu Ustaz, kok tidak disapa? Lagi stres Ustaznya. Sangka baik. Ibu-ibu, tidak mungkin di sini, di Sumba ini damai dan tentram kalau masyarakatnya suka sakwa sangka buruk sangka sama satu dan lain. Tidak mungkin. Jangankan satu kabupaten, satu pulau, rumah tangga saja tidak akan bahagia kalau penduduk rumah itu, penghuni rumah itu, suami buruk sangka pada istri, istri buruk sangka sama suaminya. Percaya tidak akan pernah ada kedamaian di rumah itu. Lebih sangka baik. Kenapa? Karena dosanya suamimu, kalian sebagai wanita muslimah, Allah kasih keistimewaan. Apa keistimewaan? Kalian tidak tanggung dosanya suamimu. Suamimu tukang judi, suamimu perampok, suamimu pezina, suamimu pemabuk, kalian menjadi istri yang baik, kau tidak tanggung dosanya suamimu. Barang hebatnya perempuan Islam,
Sebelum diadili dosa-dosanya, ada 4 laki-laki yang melindungi di depannya. Sebelum ibu bersalah mau diperiksa, dicari dulu siapa laki-laki yang melindungi. 4, 1, bapakmu. 2, suamimu. 3, saudara laki-lakimu. 4, anak laki-lakimu. Ini dulu yang diperkarakan, baru kamu. Itu hebatnya. Jadi kau tidak usah cemas soal dosanya suamimu, dia tanggung sendiri. Lebih kau cemaskan dosamu. Jangan ketawa, saya serius ini. Ini juga perempuan selalu kasih bingung kita. Bertengkar, hamil lagi. Tenang kau Pak, saya bela kau ini malam. Asal kau takut sama istrimu.